Iya, sudah. Oke, baik teman-teman, sebelum kami mempresentasikan dari topik toko buku ceria, mungkin kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Setiawan dan ini Niko Arya Pralasana, teman saya sebagai dari teknisi. Jadi sebelum kami memasuki dari topik yang akan kami bawakan, jika kami mengucapkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Baik, jadi sini kami mengaku tentang bidang usaha tentang toko buku ceria. Lanjut. Nah, oke, baik. Dari di nomor satu ini, bagaimana kami menata dari sisi letak toko buku ceria. Jadi area penerimaan dan kasir. Jadi sebelumnya, yang seperti kita ketahui pada saat sistem perpustakaan itu ada area penerimaan atau administrasi, dan dimana kita bisa meminjam ataupun membeli dari buku tersebut. Yang B, zona display produk. Zona display produk ini merupakan dari zona yang akan menampilkan dari segala jenis buku, dari segi rak maupun kategori buku ataupun judul dan tema bukunya. Jadi yang C, area baca dan duduk santai. Jadi di area ini nanti itu kita dikhususkan untuk baca membaca sambil duduk santai sambil bergurau sama teman-teman. Jadi kita bisa tetap fokus pada pembelajaran buku tersebut. Jadi yang D, penempatan rak dan kategori. Ini sangat memudahkan dari teman-teman ketika perpustakaan tersebut dari toko buku ceria ini memudahkan kalian untuk mencari nama buku berdasarkan dari kategori dan rak buku tersebut. Jadi area promosi. Nah, area promosi ini merupakan dari tampilan yang akan dari misalnya seperti mading itu menjadi promosi dari buku yang akan ada di toko buku ceria. Lanjut ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini merupakan ruang keluarga juga yang dikhususkan untuk teman-teman bisa belajar dengan santai bersama anak-anak ataupun dengan keluarga teman-teman. Jadi begitu untuk ruang keluarga. Lalu yang G, jalur lintas navigasi. Jalur lintas navigasi merupakan map atau road map yang akan disediakan pada buku ceria. Nah, ini akan memudahkan teman-teman untuk cari rak atau kategori buku yang diinginkan. Maupun dari segi ruangan, dari area penerimaan kasir administrasi itu di mana, maupun area baca dan duduk santai dan ruang keluarga. Jadi itu seperti map. Lanjut. Nah, ini yang nomor 2 akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mas Diko. Yang kedua, analisis manajemen pemasaran. Jadi yang pertama ada 4 poin di sini. Yang pertama ada analisis pasar. Jadi penting untuk menganalisis pasar target toko buku ceria, termasuk segmentasi pasar, ukuran pasar, dan perilaku konsumen. Analisis ini dapat membantu toko buku dalam memahami preferensi pembeli dan menyesuaikan penawaran produk dan promosi sesuai kebutuhan pasar. Nah, contoh semisal toko buku ini berada di area kayak taman kanak-kanak, mungkin untuk bukunya lebih ke kayak buku cerita begitu atau dongeng. Nah, yang kedua ada pemetaan kompetitif. Lakukan analisis kompetitif akan membantu toko buku ceria memahami persaingan di industri buku dan mengidentifikasi keunggulan bersaingnya. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap toko buku pesaing, produk yang ditawarkan, harga, dan strategi pemasaran yang digunakan oleh mereka. Poin yang ketiga, promosi dan pemasaran. Jadi analisis ini melibatkan penilaian terhadap upaya promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh toko buku ceria. Hal ini mencakup peninjauan terhadap strategi iklan, promosi penjualan, kehadiran di media sosial, dan kerjasama dengan penulis atau penerbit untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru. Yang keempat ada strategi produk. Jadi toko buku ceria perlu menganalisis portofolio produknya, termasuk ketersediaan buku-buku terbaru, popularitas genre tertentu, dan kecocokan dengan minat pembeli. Dengan memahami tren dan permintaan pasar, toko buku dapat memilih produk yang tepat untuk ditawarkan kepada konsumennya. Oke, lanjut ke poin yang keempat yaitu strategi pemasaran. Nah, di sini yang pertama itu ada penargetan pasar. Jadi pertama dari toko buku ceria ini mungkin akan menargetkan dari anak-anak, kalangan anak-anak maupun remaja maupun balita ataupun lansia yang lanjut usia. Jadi itu yang untuk penargetan pasar. Yang B, penawaran produk. Penawaran produk ini merupakan satu bagaimana kita cara untuk mengikuti tren. Jadi bagaimana kita mengasumsikan atau mengimplementasikan dari buku yang akan kita bawakan. Pertama dari tren yang sekarang lagi tren yaitu TikTok.
Jadi kita akan membuat buku bagaimana menjadi reseller di TikTok. Jadi begitu. Jadi bagaimana juga kita sekarang bukan di IT dan bagaimana kita juga bisa merancang database. Jadi kita buatkan buku tentang merancang database. Lalu yang C, promosi dan cara khusus. Jadi yang promosi dan cara khusus ini kita bisa mengikuti dari seminar nasional dan jadi sponsorship. Jadi begitu untuk acara khusus. Dan di keadaan online. Dari keadaan online ini kita menghadiri dari Zoom meeting. Jadi kita juga bisa mempromosikan toko buku ceria ini dari kehadiran online atau Zoom meeting bersama kalangan mungkin dari penerbit maupun dari penulis juga. Yang kerjasama dengan penulis dan penerbit. Nah, ini juga kita akan melakukan podcast maupun kita juga mendiskusikan tentang buku apa yang akan keluar dari ide-ide penulis atau penerbit. Jadi yang kemitraan dengan sekolah dan komunitas. Nah, ini merupakan relasi kita terhadap komunitas sekolah ataupun komunitas dari kampus. Nah, ini juga menjadi penyediaan stok buku yang mungkin kita akan memiliki batas. Jadi kita akan mengstok buku dari sekolah maupun komunitas. Oke, lanjut. Nah, mungkin itu sekian dari presentasi kami. Jika teman-teman ingin bertanya, mungkin itu silakan. Ini di stop.